Oke, perkenalkan nama saya Marsalatu Pengrisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS dari mata kuliah kecerdasan tiruan uh, yang dimana membuat satu studi kasus sistem pakar yang berjudul analisis implementasi metode Kerntain Centrality Vector untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah. Dan di sini tugas ini dibuat dalam kelompok yang dimana kelompok itu ada saya sendiri, Marsalatu Pengrisa, dan teman-teman saya ada 3 orang lagi, Rudolf Felicius Alvaro Ginting dan Emmanuel Cristiano Kembo dan juga Origenes Gideon Korel. Di sini kita di dalam memilih studi kasus analisis implementasi metode Centrality Vector ini untuk menentukan kelulusan dari sebuah mahasiswa. Dari judulnya saja sudah kita tahu bahwa metode ini bisa dipakai untuk menentukan, untuk mengecek apakah seorang mahasiswa itu bisa dinyatakan lulus atau tidak. Itu berdasarkan dari nilai-nilai yang sudah dia dapatkan. Contoh mulai dari di dalam mahasiswa itu ada nilai tugas, nilai ujian, dan nilai kehadiran. Jadi di dalam paper ini yang pertama diawali dengan abstraksi. Abstraksi ini teman-teman di sini terlihat lumayan panjang. Saya akan membacanya secara singkat. Abstraksi ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi metode Centrality Vector atau CF dalam menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah. Dan metode Centrality Vector ini digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan ini bisa dibilang tidak ragu-ragu lagi, karena pasti dari awal mulai perkuliahan bersama dengan mahasiswa pasti sudah dihitung dengan secara detail, mulai dari kehadiran, mulai dari tugas dan ujian-ujiannya, apakah seorang mahasiswa itu dia mengikuti semuanya dengan baik atau tidak. Jadi untuk mengambil keputusan antara lulus dan tidak lulus itu sudah bisa dikatakan sangat-sangat memenuhi. Jadi tidak sembarang untuk meluluskan dan tidak luluskan seorang mahasiswa ketika menggunakan metode seperti ini. Oke, kita lanjut. Dalam konteks ini metode Centrality Vector ini diterapkan untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa dalam suatu mata kuliah dan memberikan keputusan kelulusan berdasarkan nilai yang diperoleh. Itu seperti yang tadi saya bilang. Dan metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data nilai, ya seperti nilai dari tugas, kehadirannya, ujiannya dalam satu semester akademik full. Terus tingkat keyakinan terhadap kelulusan mahasiswa.
Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan juga diidentifikasi dengan dievaluasi menggunakan metode Centrality Factoring. Jadi metode ini bisa dikatakan adalah metode yang cukup baik, bukan cukup baik lagi, sangat baik untuk memenuhi syarat dalam perhitungan sebuah kinerja dari seorang mahasiswa selama dia belajar dalam satu semester. Oke, untuk abstraksinya secara singkat, kita lanjut. Ini untuk dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Kita lanjut dalam pendahuluan di dalam konteks sistem pendidikan. Penentuan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah merupakan tahap penting dalam evaluasi presentasi akademik. Keputusan kelulusan ini membutuhkan mengambil keputusan yang objektif dan dapat diandalkan. Mengingat kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi performa mahasiswa dalam penelitian ini. Dan di dalam penelitian ini kami mengaji implementasi metode Centrality Factor sebagai alat untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah. Jadi tujuan dari penelitian atau metode dari Centrality Factor ini untuk bisa alat penunjang untuk menentukan kelulusan seorang mahasiswa dalam sebuah mata kuliah. Jadi untuk sistem kerja dari ini sudah benar-benar terlihat, dan juga metode Centrality Factor merupakan pendekatan yang berguna dalam mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk seorang dosen atau seorang yang bekerja di dalam nilai-nilai seorang mahasiswa, dia tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak, tapi dia bisa mengambil keputusan secara data yang ada, secara data yang benar-benar diinputkan masuk sesuai dengan kinerja seorang mahasiswa ketika menggunakan metode Centrality Factor ini. Itu untuk pendahuluannya. Terus di dalam tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, saya baca referensi penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain, yaitu mulai dari Adi Sucipto, Yofran Fernando, Roma, dan beberapa orang lagi, dengan penelitian yang berjudul penerapan metode Centrality Factor pada diagnosa. Setelah itu, dalam metode penelitiannya ada data kelulusan. Di sini ada tabel data kelulusan. Jadi misalkan seseorang dia bisa mendapatkan predikat kelulusan dengan memuaskan itu dengan rentang nilai 81 hingga 100. Jadi ketika dia mendapatkan nilai seperti ini, itu sudah dipastikan dia bisa lulus. Dan bisa dengan lulus dengan predikat yang cukup, itu dia bisa lulus juga, tapi dengan nilai yang masih di bawah dari nilai yang seperti di atas ini. Jadi dia hanya 60 sampai 80 mentok. Dan ini untuk yang tidak lulus, dia mulai dari 0 sampai ke 59. Terus data siswa. Itu ada 3 siswa yang dimana ini adalah nilai-nilai dari kehadiran, tugas, dan ujian tengah semesternya, dan ujian akhir semester, dan perhitungan dari semuanya ini. Jadi perhitungannya itu si angka dia
mengerjakan tugasnya, tapi nilai-nilainya ada yang turun, ada yang naik-naik, dan akhirnya dia mendapatkan nilai akhirnya itu 70,67. Terus di bawah ini si B ini dia memiliki nilai akhirnya 68,33, dan juga si Randy yang dia memiliki nilai akhirnya itu 55. Terus tabel yang sini keterangan lulus. Ini untuk kode-kodenya kan. Jadi ini seperti di sini ada kode siswanya, ini sini ada kode keterangan lulus dan kode keterangan tidak lulus. Dan juga ada rule sistem pakarnya. Terus di sini ada pohon keputusan. Di dalam pohon keputusan ini dia hanya memakai kode-kodenya saja. Misalkan S1 ini siapa? S1 itu adalah Angga. Angga dia P2. P2 itu lulus dengan predikat cukup. Terus L1 itu dia berarti dengan keterangannya itu berarti dia lulus. Oke, itu sebagai contoh. Dan juga di sini hasil pembahasan. Hasil pembahasannya itu tugas UTS, dan itu centrality vektornya itu 0,6, dan ini 0,4 dan 0,5. Maka nilai dari ketentuan lulusnya itu ini sebagai hitungannya itu di sini. Terus sehingga CF kelulusan adalah 0,88 yang dibulatkan menjadi 1 atau 100%. Jadi dia menjumlahkannya itu centrality A, centrality 1 tambah centrality 2 dan dikali terus, jadi menghasilkan angka-angka ini. Ini adalah rumusnya. Terus ini pembagiannya, dan dia menghasilkan 0,76, dan ini di bawah 0,88. Oke. Itu untuk dalam perhitungan metode di dalam centrality vector yang kita buat ini. Terus ada juga ini kesimpulan dari centrality vector, metode centrality vector ini, yaitu dalam analisis implementasi metode centrality vector untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah, dapat disimpulkan bahwa metode ini adalah sebuah pendekatan yang berguna untuk mengambil keputusan terkait kelulusan mahasiswa. Dan metode centrality vector menggabungkan pengetahuan ahli dengan data empiris untuk menghasilkan nilai kepastian terkait kelulusan. Dan dalam penelitian ini, metode centrality vector telah diimplementasikan dan hasilnya menunjukkan potensi yang baik dalam menentukan kelulusan mahasiswa pada mata kuliah yang diteliti. Terus lanjut, metode centrality vector memberikan fleksibilitas dalam menangani ketidakpastian dan ketidaksempurnaan data yang dengan memperhitungkan faktor-faktor keyakinan yang diberikan oleh ahli. Dalam penelitian ini, ahli memberikan faktor-faktor keyakinan terkait dengan kriteria kelulusan seperti penilaian tugas dan ujian. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, metode centrality vector dapat memberikan nilai yang merepresentasikan tingkat kepastian terkait dengan kelulusan seorang mahasiswa tersebut. Jadi dalam kesimpulan ini sudah jelas tertulis kalau metode centrality vector ini bertujuan ketika seorang
mahasiswa itu dia datang ke kampus, dia belajar. Setelah dia belajar, dia mengerjakan tugas dan dia mendapatkan nilai tugas dan dia mendapatkan nilai kehadiran. Setelah itu, dia akan mengikuti ujian dan dia mendapatkan nilai. Dan setelah dari seluruh nilai-nilai tersebut, dia bisa mendapatkan nilai akhir dari semua yang sudah dikerjakan itu dan bisa dilihat apakah dia lulus atau tidak. Dan di sini sarannya, berdasarkan hasil analisis implementasi metode centrality factor untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah, beberapa saran yang ada diberikan. Yang pertama itu, validasi dan evaluasi lebih lanjut. Meskipun metode centrality factor telah memberikan hasil yang objektif dalam penelitian ini, penting untuk melakukan validasi dan evaluasi lebih lanjut. Memperluas penelitian ini ke berbagai mata kuliah atau program studi yang berbeda dapat membantu untuk menguji keefektifan metode ini secara lebih luas. Yang kedua, pengembangan sistem berbasis centrality factor. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan sistem otomatis yang menggunakan metode centrality factor dalam menentukan kelulusan mahasiswa. Sistem semacam ini dapat membantu mengurangi kecenderungan subjektivitas dalam mengambil keputusan kelulusan dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk evaluasi akademik. Itu yang kedua. Terus ketiga, pelibatan lebih banyak ahli. Melibatkan lebih banyak ahli dalam menentukan faktor-faktor keyakinan dalam meningkatkan keakuratan dan validitas metode centrality factor, mempertimbangkan perspektif dari berbagai ahli dan mendapatkan masukan mereka akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi kelulusan seorang mahasiswa. Terus yang keempat, penggunaan teknologi informasi. Menerapkan metode centrality factor dalam sistem manajemen pembelajaran atau platform e-learning dapat memfasilitasi penggunaan dan memproses data secara efisien. Teknologi informasi dapat mendukung proses pengumpulan data, perhitungan faktor keyakinan dan pengambilan keputusan yang cepat. Dan terus sarannya itu, dengan mengikuti saran-saran ini, penelitian lebih lanjut dan pengembangan metode centrality factor dapat terus ditingkatkan untuk membantu dalam menentukan kelulusan mahasiswa secara objektif dan secara efisien. Dan untuk daftar pustakanya itu kita mengambil sumber-sumbernya itu dari sini. Kita melihat referensinya itu dari ini. Contoh pengerjaan dan lain-lain. Contoh penyusunan dan lain-lain. Oke, jadi ini saya kira cukup untuk menjelaskan metode centrality yang sudah kita sama-sama buat dalam pengerjaan satu kelompok. Mungkin kalau ada kurang, jadi ini adalah hasil dari pengerjaan kami bersama-sama untuk membuat sebuah paper analisis implementasi metode centrality factor untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah. Jadi ini untuk video saya. Sekian dan terima kasih.